Dan yang satunya lagi itu adalah sebuah keris pendek, kerisnya pendek, cuman dia agak dibilang gemuk ya, kerisnya gemuk, nggak ada nggak ada rangkanya, cuman ada kerisnya doang, dimasukin ke dalam kantong hitam. Itu kerisnya itu bergambar semar, atau orang Jawa bilang itu keris semar mesem. Itu memang diberi perintah sama temennya bapak saya, itu katanya setiap malam Jumat itu harus dirawat atau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan masih dapat bertemu lagi di channel Hanif Story. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan kejadian pribadi yang menimpa diri saya dulu waktu zaman sekitar tahun 2003 kalau nggak salah ya, tahun 2003. Dan untuk yang baru melihat video ini, saya terangkan yang kemarin pesugihan nomor togel, sementara saya jeda dulu karena yang bersangkutan atau Mas Agung pelaku ritualnya itu kemarin masih trauma ya, saya ajak ke sana itu belum berani lagi, harus menyiapkan mental dulu. Insya Allah besok kalau sudah siap beliau, nanti saya gas ke lokasi lagi, dan saya berharap saya bisa bertemu dengan sosok si nenek itu agar selesai misi saya itu untuk ketemu dengan sosok yang penunggu dari tempat ritual itu, yaitu nenek-nenek yang kemarin pernah mengganggu Mas Agung ya. Kembali lagi ke cerita yang saat ini akan saya ceritakan adalah waktu itu tahun 2003 saya masih kerja sebagai buruh di proyek ya, di proyek. Dulu saya adalah kuli bangunan. Ketika itu saya selama 7 hari atau 7 malam berturut-turut, di setiap malam itu saya selalu diganggu oleh sosok, atau kalau bahasa di dalam filmnya itu kayak siluman mimpi. Dia itu mengganggu saya selama 7 malam berturut-turut tanpa henti. Saya sampai penasaran, saya bertanya kepada eyang saya waktu itu masih hidup. Saya tanya eyang saya, katanya jangan tidur di bawah ini atap yang miring ini, kalau orang Jawa bilang bubungan. Katanya suruh jangan tidur di situ karena di situ adalah lalu lintas dari makhluk gaib. Jadi saya suruh saya pindah ke kamar. Ternyata tetap aja saya malamnya itu saya diganggu di dalam mimpi saya direp-repi kalau orang Jawa bilang itu, setiap malam selama 7 hari berturut-turut atau 7 malam berturut-turut. Dan pada akhirnya saya dipertemukan dengan teman saya sendiri di kerjaan waktu itu. Ternyata dia itu orangnya suka mencari seperti pusaka di tempat-tempat angker gitu. Dulu dia mengumpulkan atau mengoleksi, ada batu, ada keris, ada segala macam gitu ya.
Jadi saya cerita ya, Mas saya diganggu ini saya sama teman saya itu, dan dia langsung memberikan pertanyaan satu kepada saya, kamu pasti punya barang yang tidak kamu rawat, punya benda atau punya pegangan yang nggak kamu rawat. Saya jawab, saya sampai detik ini saya nggak pernah pelihara begituan. Saya nggak pernah menyimpan yang namanya batu atau keris atau semacamnya, saya nggak pernah. Dibilang seperti itu. Dan ternyata dia bertanya lagi, coba tanya bapak atau siapa, mungkin ada yang punya, ada yang menyimpan tapi nggak dirawat gitu. Akhirnya saya tanya kepada bapak saya, Pak punya nggak benda yang nggak dirawat, atau kalau orang Jawa bilang jimat gitu, ada pusaka gitu. Ayah saya langsung senyum, iya punya. Ternyata ayah saya menyimpan dua buah benda pusaka yang dikasih sama temennya waktu itu, karena ayah saya dagang, bapak saya dagang, dikasih benda sama temennya, katanya suruh dirawat, tapi sama bapak saya nggak dirawat. Itu mungkin jadi penyebabnya. Dan benda itu ada dua, yang satu cincin dengan batu yang besar dan hitamnya itu pekat banget. Saya nggak tahu itu batu mungkin kecubung bulung atau apa itu. Di situ ada isinya itu sosok hitam, menurut pengakuan dari teman saya itu ada sosok hitam. Dan yang satunya lagi itu adalah sebuah keris pendek, kerisnya pendek, cuman dia agak dibilang gemuk ya, kerisnya gemuk, nggak ada nggak ada rangkanya, cuman ada kerisnya doang, dimasukin ke dalam kantong hitam. Itu kerisnya itu bergambar semar, atau orang Jawa bilang itu keris semar mesem. Itu memang diberi perintah sama temennya bapak saya, itu katanya setiap malam Jumat itu harus dirawat atau dimandikan. Tapi sama bapak saya setelah dikasih itu cuma diletakkan di atas lemari, tidak pernah dirawat. Dan akhirnya sosok yang ada di dalam benda itu menyerang, bukan ke bapak saya tapi ke saya. Saya 7 malam berturut-turut diganggu di dalam mimpi. Itu rasanya udah luar biasa banget. Di dalam mimpi itu saya berteriak-teriak minta tolong pakai bacaan ayat suci Al-Quran, ada ayat kursi, ada kul huwallahu ahad, ada al-falak, ada anas, saya baca itu nggak mempan sama sekali. Mungkin sama seperti kejadian kalau kita pernah nonton film Keras Sakti, itu sehebat-hebatnya Keras Sakti di alam mimpi itu kalah sama siluman mimpi. Sama saja saya waktu itu udah baca ini dan itu, di alam mimpi itu nggak mempan sama sekali, saya tetap aja diganggu. Akhirnya setelah saya terjaga dari tidur, saya bangun dari tidur, saya nggak berani tidur lagi sampai pagi, itu selama 7 malam berturut-turut. Akhirnya sudah ketemu benda itu, saya berikan ke teman saya. Teman saya senangnya luar biasa, karena apa, isinya itu katanya besar banget. Saya bilang mau besar mau kecil kayak saya nggak mau pelihara itu, bapak saya juga udah nggak mau, silakan dirawat. Dia senang banget karena untuk mendapatkan benda itu teman saya biasanya susah nyarinya, memang harus ada ritual apa segala macam, pertarungan dengan alam gaib segala macam. Tapi alhamdulillah dia dikasih sama saya itu gratis gitu, tinggal dirawat gitu, karena saya nggak mau itu. Itu kejadian yang menimpa saya di tahun sekitar 2003 dulu, saya masih ingat. Jadi hikmah dari kejadian ini, kalau kita memang tidak tahu atau tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib, tidak mau diganggu oleh hal-hal gaib, jangan pernah kita menyimpan benda-benda seperti itu, karena auranya itu kebanyakan itu negatif. Kebanyakan negatif, kalau kita nggak bisa mengendalikan, efeknya bisa terjadi ke badan kita, bisa terjadi ke anak kita, ke rumah tangga segala macam, itu nggak bagus. Jadi kalau memang kalian menyimpan
hal-hal seperti itu mendingan cepet-cepet dibuang, dikasihkan ke orang yang bisa, karena efeknya itu nggak bagus. Termasuk ada tetangga saya itu sampai sekarang itu dia masih megang yang namanya keris, megang batu yang isinya itu sosok-sosok hitam. Itu orangnya temperamentalnya luar biasa. Dia kalau marah itu nggak bisa mengendalikan. Itu karena efek dari benda pusaka itu yang bisa mendominasi orang itu kalau ketika dia sedang tidak ingat atau tidak sadar ketika marah itu dia dengan cepat merasuki atau mencampuri dengan psikologis orang itu dan akhirnya jadi temperamentalnya luar biasa, nggak ingat apa-apa. Tapi setelah selesai marahnya dia itu sering terdiam kayak menyesal gitu. Itu karena memang faktor dari makhluk gaib itu menurut saya, dan menurut orang-orang yang tahu hal-hal supranatural memang seperti itu. Jadi kalau kita memelihara benda yang efeknya itu energinya negatif itu ke badan, ke emosional itu gampang banget. Jadi jangan pernah menyimpan benda-benda seperti itu jika memang tidak bisa mengendalikan. Mungkin cerita saya hanya sampai di sini. Jadi saya mohon untuk kalian semuanya sedulurku yang menyimak video ini, jika kalian punya cerita-cerita misteri yang terjadi pada diri Anda sendiri atau mungkin keluarga atau sahabat atau pernah mendengar cerita, kalian bisa ceritakan melalui WA ke saya, nanti saya angkat ceritanya. Saya ceritakan, nanti cerita ini saya dapatkan dari akun YouTube si A. Saya ceritakan nanti untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita kepada sedulur kita semuanya tentang dunia-dunia misteri. Saya masih ada beberapa cerita lagi yang bisa saya sampaikan nanti, cuman bisa saya selingi dengan dari panjenengan semuanya sedulurku. Kalau memang ada cerita-cerita gaib, cerita-cerita misteri, silahkan dijapri di nomor deskripsi, ada itu nomor WA saya, nanti saya angkat ceritanya. Seperti itu. Mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf saya masih banyak salah kata, dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini dibantu like, subscribe, dan komen ya, biar channel ini makin berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila saya masih banyak kesalahan. Jangan lupa pesan saya tadi di like, komen, dan subscribe ya. Salam santun, salam seduluran, selawase buat kalian semuanya sedulur Hanif Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.